Hai, gimana kabarmu hari ini? Apakah kamu sedang merasa kesepian? Jika iya, kamu tepat berada di sini. Kesepian adalah hal normal yang mungkin pernah dialami setiap orang, terlepas dari ada atau tidaknya orang lain di sekitar. Namun, jika berlebihan hingga mengganggu aktivitas, kita patut waspada. Pasalnya, kesepian berkaitan juga dengan gangguan mental seperti stres dan depresi. Kesepian adalah kondisi yang normal, tapi jangan sampai disepelekan, karena jika terjadi berlarut-larut bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di Indian Journal of Psychiatry, kesepian dianggap sebagai tanda khas dari depresi. Bahkan, dampak buruk kesepian terhadap kesehatan setara dengan merokok 15 batang per hari. Namun perlu digarisbawahi bahwa kesepian berbeda dengan menyendiri. Menyendiri bisa memberi manfaat tak terduga, sedangkan kesepian adalah kondisi atau perasaan yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Bahkan, kesepian bisa muncul saat kita berada di keramaian. Untuk itu, penting bagi kita untuk tidak berlarut dalam perasaan tersebut dan mencoba beberapa cara mengatasi kesepian. Ada beragam cara mengatasi kesepian yang bisa kita lakukan. Apa saja? Simak ulasannya berikut ini. Anti galau. Ini 10 cara mengatasi kesepian agar hidup kita lebih bahagia. Yang pertama, berdamai dengan diri sendiri. Menerima kondisi diri, berterima kasih kepada diri sendiri, dan menghindari negatif self-talk penting dilakukan, terutama di saat-saat sulit atau di saat kita sadar akan kesepian yang kita alami. Menyalahkan diri sendiri ketika sedang merasa kesepian sama sekali tidak akan membantu dan malah akan membuat kondisi kita semakin memburuk. Yang kedua, membuat rencana untuk menghilangkan kesepian. Alih-alih berpikiran negatif atau terlarut dalam rasa kesepian yang kita alami, cobalah untuk bertindak dan mulai membuat rencana untuk menghilangkan perasaan tersebut. Menyibukkan diri dengan kegiatan tertentu bisa membunuh rasa kesepian sekaligus mengubah cara pandang dan menambah pengalaman. Misalnya, kita bisa menjadwalkan diri pergi ke gym setiap hari pekan atau merencanakan makan siang bersama dengan teman di resto berbeda. Yang ketiga, menelpon orang lain. Jika tatap muka langsung tidaklah memungkinkan, coba atur waktu untuk menelpon orang terdekat. Video call juga bisa jadi pilihan agar kita tidak kesepian. Bahas topik ringan atau komunikasikan perasaan yang tengah kita hadapi. Jika sudah menemukan polanya, lakukan secara berkala. Dan yang keempat, terkadang kesepian bisa jadi momentum untuk bertukar kabar dengan teman lama. Setelah lama hilang kontak, sudah saatnya mengusir kesepian dengan melakukan reuni kecil-kecilan. Dari situ, biasanya kita akan menerima kenangan manis atau cerita nostalgia yang berdampak positif bagi kesehatan mental. Tak harus bertatap muka, kegiatan reuni juga bisa kita lakukan secara virtual. Yang kelima, bergabung dengan komunitas. Nggak ada salahnya mencoba bergabung dengan klub atau komunitas baru sesuai dengan ketertarikan dan minat kita. Ada begitu banyak kelompok yang dengan tangan terbuka siap menerima kita menjadi anggotanya. Menariknya, ketika sudah mulai aktif menjadi anggota klub, pasti ada banyak agenda yang perlu diikuti. Ini dapat mengalihkan rasa kesepian dan mengisi waktu dengan lebih produktif. Dan selanjutnya, nomor 6, membaca buku. Tidak ada yang lebih ampuh untuk mengisi kesepian selain membaca buku. Kita bisa saja tenggelam dalam berbagai fantasi yang ada di dalam cerita. Bahkan membaca dapat membantu kita agar merasa lebih terkoneksi. Jika selama ini terbiasa membaca novel fiksi, nggak ada salahnya mencoba beralih ke non-fiksi. Ada banyak pilihan buku bagus dari kategori self-help yang dapat membuka sudut pandang kamu tentang dunia. Kamu juga bisa mendengarkan audiobook untuk mendapatkan keuntungan yang sama. Sebenarnya metode apa aja sih, asalkan dapat menyita pikiran dan perasaan kesepian kamu ke dalam dunia yang benar-benar baru. Yang ketujuh, belajar hal baru. Tak hanya sebagai cara mengasah kesehatan otak, belajar hal baru seperti bahasa atau skill lain dapat membuat mood jauh lebih baik dan pada akhirnya menghilangkan rasa kesepian. Bahkan, kegiatan semacam ini juga menjadi peluang untuk bertemu dan berkenalan dengan orang baru. Ini juga bisa menjadi cara mengatasi kesepian yang ampuh. Di saat yang sama, kita juga bisa mengembangkan skill sehingga punya keahlian baru, bahkan berpotensi menjadi peluang bisnis. Yang kedelapan, mendalami hobi. Memang benar jika hobi dapat menyita waktu dan membuat kita lupa hari, sebab menekuni hobi dapat membuat kita benar-benar merasa hidup seutuhnya. Jadi, gak ada celah untuk berpikir soal kesepian atau memikirkan hal-hal negatif. Kamu gak punya hobi, cobalah untuk menemukannya. Kamu bisa bereksperimen melakukan berbagai aktivitas berbeda. Siapa tahu, kamu akan menemukan hal yang menjadi hobi baru. Dan yang kesembilan, menolong orang lain. Berbuat kebaikan seperti menolong orang lain bisa jadi mood booster alami. Jadi cobalah berbuat kebaikan agar merasa terkoneksi dengan masyarakat, apapun bentuknya. Tak harus dalam bentuk donasi uang, kita juga bisa membantu dengan meluangkan tenaga dan waktu.
Menolong orang lain seperti menjadi sukarelawan juga bisa menjadi cara mengatasi kesepian yang efektif menurut psikologi. Pasalnya, menjadi sukarelawan juga membuka peluang bagi kamu untuk bertemu dan bekerja bersama orang baru yang memiliki tujuan yang sama dalam kegiatan sosial. Dan yang terakhir adalah merawat hewan peliharaan. Cara mengatasi kesepian yang lain juga efektif menurut psikologi adalah dengan merawat hewan peliharaan, terutama anjing dan kucing. Merawat hewan peliharaan menggabungkan manfaat, altruisme, dan persahabatan, serta dapat melawan rasa kesepian. Memiliki hewan peliharaan juga memungkinkan kita bergabung dengan komunitas atau mendapat teman baru yang juga memiliki ketertarikan yang sama terhadap hewan peliharaan. Kesepian bisa terjadi kapan saja, bahkan di tengah keramaian sekalipun. Beberapa alternatif di atas bisa kita jadikan kegiatan untuk mengusir kesepian. Lakukan dengan perlahan, tak perlu buru-buru, apalagi sampai merasa terbebani. Jika kita sudah menemukan pola melakukannya, validasi dulu perasaan bahwa memang benar kita merasa kesepian. Jangan habiskan energi untuk membantah rasa kesepian atau mengelabui emosi. Pahamilah bahwa sangat wajar bagi setiap individu untuk merasa kesepian. Tapi ingat, jangan berlarut-larut di dalam kesepian, karena itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Semangat ya! Terus berusaha menjalani yang terbaik.